no gold is not enough. Sampai hari Senin, 3 November 2020, baru tercatat 34 orang yang daftar. Aktivitas yang baru berjalan adalah kelas Kacapi, yang secepatnya akan mengadakan kelas ngawih dan kelas nari. Kegiatan ini diinisiasi oleh komunitas Sanggar Surya Giribuana, pimpinan Abah Farid. Dengan adanya program Hayu Ngamumule Seni Budaya Sunda, para seniman-seniman yang ada di Tasikmalaya mempunyai keprihatinan terhadap ngamumule Sunda. Asep Cahyanto, sebagai pengamat sosial politik dan budaya di Tasikmalaya, mengaku sangat apresiasi dengan adanya program seperti ini. Ia mengatakan, inilah unggulan orang Sunda, agar Kacapi Suling ini menjadi keterampilan orang Sunda milenial, tidak hanya menguasai piano, gitar, dan sebagainya. Saya sebagai pengamat sosial politik budaya di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, sangat gembira sekali dengan inisiatif Pak Wandi dan kawan-kawan di Kabupaten Kota Tasikmalaya dengan adanya program-program seperti ini. Karena bagaimanapun, kebudayaan yang terkait dengan kecapian itu sudah sangat tidak diminati lagi oleh anak-anak milenial. Kedepan saya ingin mendorong Pak Wandi dan kawan-kawan, cobalah jangan hanya diterapkan kepada Bapak Ibu guru sekolah dasar, tapi bagaimana justru ini bisa dipelajari oleh teman-teman milenial begitu. Bagaimanapun kan sekarang mereka itu lebih suka kepada musik-musik yang lain. Nah, sedangkan ini kan asli kebudayaan orang Sunda. Mereka harus bisa menguasai alat-alat kesenian seperti ini. Kalau saya sebagai orang Sunda sih sebenarnya kalau mendengarkan Kecapi Suling itu sangat renyuh sekali gitu kan. Justru inilah unggulan orang Sunda agar Kecapi Suling ini kemudian lebih menjadi juga keterampilan orang Sunda milenial, tidak hanya mereka menguasai piano, menguasai gitar dan sebagainya. Jadi sangat mengapresiasi. Sangat sekali. Wandi selaku konsultan program sangat berharap dengan ngamumule seni dan budaya, Tasikmalaya makin ngaju mantara dan keluar identitas aslinya. Seniman yang ada dari Kabupaten Tasik dan Tasikmalaya Kota terhadap Hayo Ngamumule Seni Budaya Sunda. Inti utamanya begitu. Pada saat ini memang anu dialati teh guru-guru, tapi saleres nama terbuka buat umum juga. Siapapun boleh ikut belajar. Janten sekarang mungkin kelas Kacapi sekaligus ngawih sebetulnya. Nanti ada kelas ngawih, ada kelas nari juga. Di mana kelompok kumpulan seni budaya Sunda ini Hayo Ngamumule Seni Sunda lah, intinya seperti itu Pak Intan. Ini yang daftar itu ada sekitar 34 orang. Dan insya Allah mulai minggu depan mungkin dari teman-teman komunitas Moka juga mau ikutan berpartisipasi, mau ikut latihan. Karena kami juga memberikan mereka sendiri talentanya itu udah sangat luar biasa, dan kayaknya kalau mereka diarahkan lagi ke sifat hal begini akan menjadi ikon Tasikmalaya Ngaju Mantara. Intinya seperti begitu Pak Intan. Ini sebetulnya dari komunitas Sanggar Giribuana, pimpinan Abah Farid. Dan di sini Abdi dan Pak Guru, Pak Bambang sebagai motivator di situ. Dan untuk masalah pola anggaran pun kita rewangan aja, hanya rasa peduli aja lah. Harapannya dengan ngamumule seni dan budaya, Tasikmalaya makin ngaju mantara dan keluar identitas aslinya. Intinya seperti itu. Selanjutnya, Eli Nurtini, selaku peserta yang juga kepala sekolah SD Negeri 3 Pengadilan, mengakui program ini luar biasa. Dari sisi lain, ini adalah untuk mengasah diri dan juga untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Sebenarnya dulu dikondisikan PGRI Kota Tasikmalaya ketika dipimpin oleh Pak Bambang. Pak Bambang memang kreatif luar biasa ya. Ada angklung, ada segala macam gitu kan. Yuk kita bareng-bareng, karena di sini malah ketua komunitas Kecapi itu kan orang Tasik. Untuk tingkat provinsi Jawa Barat itu Pak Santo, Susan itu kan. Susanto itu kan orang Tasik.
beliau punya timnya, punya krunya, memanfaatkan yang ada. Kemudian kami di sekolah kan sekarang sudah jarang yang bisa mengelola alat musik seperti karinding, itu hanya 1-2 orang saja. Dan ini setelah yalah ada kumpul-kumpul dikit gitu, alhamdulillah aya 24 yang berminat untuk mempelajari kecapi. Ini biaya sendiri, yang di sekolah paling 1-2 yang kecapinya masih ada, padahal itu rusak tehnya di sekolah, kecapi teh kutara dianggo. Nah ayeuna nama panginten nu abg kan didangdosan, semua senarnya diganti dan kembali baik insya Allah oleh guru-guru yang ada di Kota Tasikmalaya. Ini kan luar biasa. Pertama dari sisi yang lain, ini kan untuk kaji diri ya, ngasah diri dengan alat musik yang sesederhana itu. Sebenarnya itu luar biasa untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kita ya. Anu kaduana ya itulah, kita itu harus sadar diri bahwa ada budaya kita yang sudah jarang digali oleh kita. Jadi ada nilai-nilai ketika budaya-budaya yang ada di daerah kemudian kita gali, kita manfaatkan kembali, apakah itu bukan hal yang istimewa? Saya rasa itu luar biasa. Ya itulah, ada potensi di sana. Untuk menghargai para leluhur itu kan tidak selalu harus seperti apa. Kita menghargai hasil karyanya. Dari sisi yang lain, kita bisa menghidupkan kali itu kan organisasi mereka para pemuda Palalinter yang bermain kecapi, kan luar biasa. Kita sharing, kita bisa berbagi, memanfaatkan, mereka semakin bermakna dan kita juga insya Allah semakin bermakna kan. Ya dari manusia itu sebagai sumber energi. Kalau sumber energi tidak dipupuk, tidak dibangun oleh kita, buat apa? Ini nanti untuk dibekali di sekolahnya masing-masing untuk peserta didik, untuk membangun sekolah yang berbudaya. Numawi guruna heula pami teu aya guruna tu tiasa kacapi 10 di sekolah ya bantosan mungkin tiasa dimanfaatkan. Tapi kan kita bisa nanti ada anggaran sekolah meser 1 kacapi da mirah ieu satahun hijinya. Kita dipetakan ngabing-bing budak hanya 2 atau 3 orang untuk berlatih kacapi oleh gurunya sendiri, kan itu akan lebih bermakna.